penunggu pasien, eksploitasi kearifan lokal. Dalam rawat inap di Indonesia ini ada fenomena aneh yang dinormalisasi oleh baik pihak keluarga maupun pihak rumah sakit. Fenomena ini adalah penunggu pasien. Nah, semua pasien di Indonesia, apapun sakitnya, itu seringkali didampingi keluarga seperti ayam mengerami telur. Jadi, didampingi 24 jam. Keluarga itu bahkan seringkali tidur di emperan rumah sakit, di teras rumah sakit, di lorong tempat jalan. Dan pembenarannya adalah ya kita membutuhkan keluarga pasien. Fenomena ini sebenarnya berbahaya buat semua pihak, baik pihak rumah sakit, pihak pasien, pihak keluarga pasien, pihak dokter, staf rumah sakit. Tapi entah bagaimana didiamkan di hampir semua rumah sakit di Indonesia. Ketika kita membiarkan pasien itu ditemani selama 24 jam oleh keluarga pasien, kita akan melahirkan berbagai masalah baru yang sebenarnya tidak perlu ada kalau kita menangani pasien secara profesional. Masalah seperti penularan penyakit, eksploitasi keluarga pasien, kegagalan administrasi, kesulitan dan masalah dalam komunikasi dokter pasien, masalah ekonomi keluarga pasien, dan tentunya masalah psikis pasien. Kita mulai dari penularan penyakit contohnya. Ya jelas kalau pasien ditunggui selama 24 jam oleh seseorang, penunggunya ini ya berisiko tertular kalau penyakit yang dimiliki pasien ini penyakit menular. Contohnya COVID-19, influenza berat, pasien HIV dengan hepatitis B, TBC paru. Sebagian kecil contoh bahwa keluarga akan tertular atau bisa jadi sudah tertular ketika mendampingi pasien-pasien ini. Dan bayangan kalian jangan seperti di film-film bahwa satu pasien didampingi satu keluarga. Realitanya di banyak rumah sakit, satu pasien 1-2 penunggu di bawah atap yang sama, di satu ruangan yang sama bersama 5 pasien lain. Satu pasien, satu ruangan 6 pasien. Penunggunya 1-2 orang. Jadi artinya apa? Dalam kamar itu mungkin ada 12-18 orang. 6 diantaranya menularkan penyakit. Jadi kayak inkubator penyakit baru di dalam rumah sakit itu. Mereka bertukar udara, pakai fasilitas umum yang sama. Nah, ini seakan-akan bahwa rumah sakit yang melakukan hal seperti itu tidak belajar penularan penyakit di komunitas, di mana kalau sejumlah pasien itu ditemani orang sebanyak itu, sangat mungkin menambah jumlah penderita. Alasan yang sering dipakai oleh pihak rumah sakit untuk membenarkan, oh iya memang harus ada yang mendampingi 24 jam. Karena kan ini penanggung jawabnya harus siap kalau dibutuhkan tanda tangan, dibutuhkan komunikasi dengan dokter. Nah, kalau alasan ini dilontarkan tahun 1990 itu sebenarnya masuk akal. Ya memang kita susah kan menghubungi orang-orang di zaman itu, nggak ada HP, nggak ada internet. Ini kan sudah tahun 2026. Kalau pasien perlu dikomunikasikan sesuatu kan bisa dipanggil di WhatsApp, di WA, di email, semua sudah punya HP. Kenapa keluarga harus tetap di sana? Setiap kunjungan dokter, setiap akhir hari, setiap sore diberikan laporan tertulis kan bisa. Kalau ada keputusan tindakan ditelepon kan bisa. Tidak harus keluarga ada di sana. Kalau ada tambahan obat, tambahan tindakan kan bisa dijelaskan lewat WhatsApp. Bisa dijelaskan lewat email. Kenapa keluarga masih harus ada di sana? Kalau butuh tanda tangan kelengkapan surat operasi emergensi kan bisa direkam. Ucapan keluarganya datang tanda tangan. Jadi mewajibkan keluarga 24 jam untuk alasan administrasi itu justru membuktikan kegagalan administrasi. Dan konyol lah seperti itu di tahun 2026, di mana kita gampang sekali menghubungi orang. Apalagi kalau orangnya tahu bahwa keluarganya itu sedang dirawat di rumah sakit. Sebagai dokter, saya tidak setuju pasien ditunggui 24 jam karena akan mengakibatkan konflik medis dan komunikasi.
Kalau penanggung jawab pasien cuma satu, komunikasi kita dengan keluarga pasien dan dengan pasien itu lancar. Saya kasih tahu ke keluarga pasien, saya kasih tahu ke pasien. Penanggung jawab dan pasien cuma 2 orang. Saya cukup menata komunikasi dengan 2 orang. Kalau pasien ditunggui 24 jam, hari ini sepupunya, besok pamannya, lusa tantenya, setelah itu sepupunya lagi, lalu tidak tahu siapa, kemudian adiknya, kemudian orang tuanya, berganti-ganti seperti itu, komunikasi saya dengan mereka tidak akan efektif. Saya kasih tahu pamannya, ternyata perkembangannya terjadi ketika yang jaga tantenya. Ternyata ada informasi obat yang saya sudah beritahukan ke ayahnya. Ayah apa saya ulang setiap hari semuanya? Sangat tidak efisien. Dan bagaimanapun karena saya manusia dan bukan robot, risiko kesalahan itu berlipat ketika pasien itu berganti-ganti penanggung jawabnya. Sebenarnya hal ini bisa diatasi dengan mengeluarkan rekam medis harian kepada keluarga pasien. Jadi keluarga itu dikasih keterangan tertulis, ini loh kondisi pasiennya hari ini. Nah, tapi di Indonesia kebiasaan ini belum berjalan. Jadi keluarga itu random, tidak tahu dia, hanya diberikan komunikasi oral, tidak ada komunikasi tertulis. Ketika penanggung jawab berganti-ganti, resiko kesalahan penyampaian itu sangat tinggi. Akhirnya apa? Saya kok nggak dikasih tahu, dok? Kok dokter baru cerita? Nah, ini nggak boleh kayak gini. Oh, ini saya nggak pernah setuju loh, dok. Saya nggak setuju ini. Ini pengalaman saya bilang ini jelek. Nah, ketika itu terjadi kan kita sebagai dokter, sebagai rumah sakit baru bertanya, siapa sih yang benarnya bertanggung jawab pada pasien? Dan ketika kita tanya itu, semua yang nungguin rata-rata, tidak ada yang angkat tangan. Kenapa? Karena mereka berbagi tanggung jawab. Kalau dari awal kita tetapkan siapa yang bertanggung jawab, yang lain nggak boleh nungguin 24 jam, kita tahu kepada siapa kita komunikasikan kondisi pasien. Ini bahayanya nunggu 24 jam. Masalah yang lain dari menunggu pasien ini adalah stres psikologis pasien. Kamu kebayang nggak? Kalau kadang-kadang saya merasa gitu, kayak orang yang mengerjakan ini sudah saking kebiasaannya, jadinya empatinya hilang. Kebayang nggak kamu tidur di satu ranjang ditemani 17 orang? Ya 11 orang nih. Ini kan satu kamar isi 6 orang, setiap orang ada penunggunya. Jadi kamu tidur ditemani oleh 11 orang minimal. Kalau dia bawa keluarga ya 7-17 orang. Kalau kamu berak diliatin, kamu pipis ditungguin, kamu kentut didengarkan, kamu kesakitan jadi tontonan. Kamu ada masalah keluarga, satu bangsal tahu. Termasuk keluarga-keluarganya. Mungkin ada yang rekam jadikan konten TikTok. Dan celakanya kalau kamu sakit kanker atau sakit terminal, gagal jantung tahap akhir atau sakit gagal liver tahap akhir, proses kematianmu itu jadi tontonan dari 11 orang yang lain. Itu apa kamu nggak stres? Di mana harga dirimu? Di mana privasimu? Nggak ada udah. Inilah kenapa kita lihat bahwa menemani orang 24 jam itu melukai hak orang lain. Dan yang terakhir ini jelas ya, kalau kita nunggui pasien 24 jam, kita nggak bakal bisa kerja. Keluarga pasien itu kehilangan jam kerja. Dia nggak bisa ngantor, dia nggak bisa gig worker, nggak bisa ngambil orderan. Dan juga kemungkinan ya risiko di PHK-nya tinggi kalau dia harus pakai cutinya berlebihan hanya untuk menemani pasien. Jadi fokus video ini bukan bahwa pasien itu nggak boleh dijenguk, nggak boleh dilihat, nggak boleh ditunggui. Bukan. Sebaliknya, pasien itu perlu dijenguk, perlu dilihat. Perlu ada yang bertanggung jawab, yang jelas siapa.
Tidak bisa penanggung jawab itu berganti tiap hari, berganti tiap waktu. Tidak bisa. Itu akan melahirkan salah paham. Nah, perlu disadari bahwa bahkan jika biaya kesehatan pasien itu gratis, ditanggung oleh jaminan kesehatan, biaya hidup keluarganya kan enggak. Dan keluarganya itu harus terus kerja. Mengawasi dan ikut berperan dalam pemberian obat, nutrisi kepada pasien, itu hak keluarga pasien, bukan kewajibannya. Dia tidak perlu melakukan itu. Itu kan kewajiban tenaga kesehatan. Sekarang balik lagi, apakah tenaga kesehatan diberikan insentif untuk melakukan hal tersebut? Itu kembali ke pengelolaan rumah sakit. Tapi tidak berarti bahwa kita membenarkan untuk mengeksploitasi keluarga pasien. Bahwa bilang, Pak tolong ya, kalau masa so infusnya udah habis Bapak nggak manggil saya. Itu kan nggak sesuai. Demikian pandangan saya bagaimana sebaiknya pasien itu tidak ditunggui 24 jam. Terima kasih.